Sejati yang berdiri kokoh di dataran tinggi Desa Cisantana menyimpan sebuah kisah yang penuh misteri dan keajaiban. Pada tanggal 4 Juli 1980, gereja ini menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi besar yang menghancurkan hampir seluruh bangunannya. Pada tanggal 6 Juli 1981, tepat setahun setelah kebakaran, Gereja Maria Putri Sejati berdiri kembali, lebih kuat dan mengadah daripada sebelumnya. Pembangunan ulang gereja ini bukan sekedar upaya rekonstruksi fisik, tetapi juga sebuah pernyataan akan keteguhan iman dan kekuatan komunitas yang mampu bangkit dari keterpurukan. Adapun arang salib dipasang sebagai simbol keajaiban karena tetap utuh meski gereja terbakar. Ini dianggap sebagai tanda perlindungan Tuhan dan keteguhan iman umat. Salib tersebut menjadi pengingat kekuatan ilahi dalam menghadapi tragedi. Setelah kami telusuri bersama Ustadz Abdurrahman, beliau mengatakan bahwa kebakaran yang melanda gereja tersebut tidak ada kaitannya dengan permusuhan antar umat. Menurut beliau, peristiwa tersebut murni sebagai tragedi yang tidak menimbulkan konflik atau ketegangan antar kelompok. Sebaliknya, tragedi ini telah menjadi ujian bagi komunitas untuk menunjukkan kekuatan iman dan semangat kebersamaan mereka. Itu gereja yang ini, yang di tempat kita duduk ini, itu sempat terbakar atau dibakar tidak, sampai sekarang masih misterius ya. Kami tidak mau mempermasalahkan itu lagi ya. Yang penting waktu itu adalah bahwa iman harus tetap hidup gitu ya. Jadi setelah gereja dibakar atau terbakar, itu langsung disiapkan untuk dibangun ulang, sehingga dalam waktu yang relatif cepat gereja ini terbakar habis, dan supaya umat juga tetap punya tempat akhirnya dibangun seperti ini. Maka sebagai kenang-kenangan, pastor waktu itu yang sudah bertugas di sini, mereka mengumpulkan beberapa potong kayu dan akhirnya dibuat menjadi salib ini. Nah, sebenarnya itu intinya adalah bahwa apapun yang bersifat duniawi, semegah apapun, seindah apapun, semahal apapun, kalau harus habis-habis. Karena ya yang disebut fana itu kan. Jadi dalam sekejap bisa habis. Orang tidak pernah mengira akan habis dalam setengah malam lah gitu ya. Setengah malam sudah habis. Nah, diingatkan kepada umat sebenarnya itu yang bisa saja. Jadi kita pun apapun yang kita miliki di dunia ini bisa hilang sekejap. Tetapi iman yang dilambangkan dengan salib ini, iman itu, relasi kita dengan Tuhan itu tidak boleh putus, tidak boleh hilang. Karena tanpa relasi dengan Tuhan, kita akan kehilangan arah hidup. Catat pelajaran penting tentang keteguhan dan kebersamaan. Tragedi kebakaran yang menimpa gereja tersebut sejatinya bukan hanya sekedar peristiwa menyedihkan, tetapi juga menjadi cermin bagaimana masyarakat mampu bangkit dari kehancuran dengan semangat yang tidak tergoyahkan. Adapun proses membangun kembali gereja ini tidak hanya melibatkan tenaga fisik, tetapi juga dedikasi spiritual yang mendalam untuk menunjukkan bahwa di tengah cobaan ada kekuatan yang melahirkan keindahan dan kemegahan baru. Gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat suci untuk beribadah, tetapi juga sebuah monumen hidup yang menyimpan kisah perjuangan, kesetiaan, dan ketulusan umat yang berdiri teguh di tengah segala rintangan. Setiap sudut gereja ini memancarkan aura kebersamaan yang telah teruji oleh waktu, mengingat kita semua bahwa di balik setiap tragedi selalu ada harapan dan kesempatan untuk memulai kembali dengan kekuatan yang baru. Pastor berpesan kepada para mahasiswa KKN Moderasi Beragama untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan toleransi yang telah ditunjukkan selama program ini. Beliau sangat menghargai upaya dalam menggali dan mendokumentasikan sejarah Gereja Maria Putri Murni Sejati hingga sekarang, sebuah kisah yang penuh makna dan layak untuk dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Gatama. Dan saya Mas Salami Amanudin. Kami perwakilan dari kelompok 1 Desa Cisantana.
kesimpulan dari hikmah kejadian tersebut, permasalahan bukan menjadi perpecahan antar umat beragama, melainkan memperkuat persatuan antar umat beragama. Dari tragedi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan akan pentingnya menjaga solidaritas, toleransi, dan komitmen untuk menjaga persatuan masyarakat beragama. Dan terima kasih banyak kepada seluruh tim yang terlibat dan kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan video dokumenter ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, perpisahan bukan menjadi akhir suatu perjalanan, melainkan langkah awal menuju kesuksesan. Kami ucapkan juga selamat jalan kepada seluruh KKN Nusantara Moderasi Beragama. Hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di versi terbaik menurut masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.